Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana memprediksi permohonan paslon 01 dan 03 yang menggugat hasil Pilpres berpotensi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita menganalisa suatu putusan dan memprediksi, salah satu cara atau metodenya adalah melihat kecenderungan hakim, posisinya seperti apa. Kalau dalam Pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi memang kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil Pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahiduddin Adam. Dari sisa 6 itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO menolak legal standing Almas Sakbiru pada saat itu. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung di semua yang terkait dengan persoalan umur itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmik itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Bang. Nah, kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi yang baru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR. Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara 2 yang tersisa ini terbagi 2 saja, maka posisinya 4-4, dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Baik, Bang Denny putusan MK dalam Pilpres 2024 ini. Kira-kira demikian. Baik, ini Bang. Ya, teman-teman, gugatan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi atas hasil keputusan KPU tentang pemilu tahun 2024 ini yang mendapat respon dari Denny Indrayana, di mana Denny Indrayana menilai bahwa gugatan yang diajukan itu bakal dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, apa penyebabnya? Denny Indrayana mengatakan hal yang demikian karena menurutnya di dalam sidang tersebut tidak ada ya Anwar Usman atau paman Gibran Rakabuming Raka di situ, ya, di mana Anwar Usman telah melakukan satu tindakan etik berat, ya, pelanggaran etik berat pada saat
penurunan atau merevisi umur calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi. Nah, teman-teman, kita lihat apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana sehingga ini membuat publik bisa mempertanyakan apakah ini benar-benar nantinya akan terjadi. Denny Indrayana prediksi MK bakal kabulkan permohonan 01 dan 03. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memprediksi Mahkamah Konstitusi MK akan mengabulkan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU yang diajukan tim pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Prediksi itu menurut Denny berdasarkan argumentasi dan alat bukti yang dilampirkan oleh tim 01 dan tim 02. Kemudian, prediksi saya ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh tim hukum paslon 01 dan 03. Tetapi lebih jauh setelah mencermati komposisi majelis hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024, kata Denny dikutip dari cuitannya di sosial media ya Rabu 27 Maret 2024. Kemudian Denny menyebut dengan majelis yang hanya 8 orang di mana penanganan perkara berlangsung tanpa hakim konstitusi Anwar Usman sehingga dibutuhkan minimal 4 hakim saja. Nah, kemudian Denny dengan Ketua MK Suhartoyo berada di posisi mengabulkan untuk keputusan diskualifikasi paslon 02 menjadi mungkin terjadi, ujar Denny. Ya, memang teman-teman bahwa kubu 01 dan 03 meminta ya 02 akan didiskualifikasi ketika dilakukan pemilihan ulang atau cawapres 02 yaitu Gibran akan didiskualifikasi ya ketika dilakukan pemilihan ulang sehingga nanti di pemilihan ulang maka Prabowo Subianto mencari cawapresnya yang lain. Oke, apakah prediksi itu menjadi kenyataan? Kita lihat saja putusan dibacakan beberapa hari ke depan tambahnya. Diketahui MK sudah memulai sidang sengketa PHPU Pilpres 2024 hari ini. Agenda sidang perdana tadi adalah pemeriksaan pendahuluan atau penyampaian dari pemohon yakni tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, kemudian ya diketahui sejumlah pihak telah menggunakan permohonan PHPU ke MK sejak beberapa hari lalu. Timnas Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendaftarkan gugatan sengketa pada Pilpres ya pada Kamis ya 21 Maret 2024. Sementara itu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga mendaftarkan gugatan pada Sabtu 23 Maret 2024. Baik paslon nomor urut 1 atau 03 sama-sama meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, teman-teman ya, ternyata bahwa kesamaan dari gugatan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 atau Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, yaitu sama-sama mereka meminta majelis hakim konstitusi supaya mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran yang dinyatakan menang oleh KPU. Ya, tentu mereka punya alasan-alasan tersendiri mengapa mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi ya untuk mendiskualifikasi di pemilihan ulang nantinya. Sehingga nanti kalau itu memang terjadi mendiskualifikasi paslon nomor 2, maka yang berkontestasi di Pilpres setelahnya adalah paslon 01 dan paslon 03. Nah, kubu 01 dan 03 sama-sama beranggapan pencalonan Gibran diwarnai pelanggaran etika berat. Ya, dikana paman Gibran yang saat itu menjadi ketua MK Anwar Usman telah terbukti melanggar etik dalam memutus perkara syarat usia minimal cawapres. Putusan itu dianggap memuluskan Gibran maju sebagai cawapres.
Tim hukum 01 dan 03 juga menilai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, meski begitu, dalam sidang sengketa Pilpres 2024 nanti, Anwar sendiri sudah dinyatakan tidak boleh terlibat. Kemudian hal itu sesuai dengan bunyi putusan Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pencopotan atas Anwar Usman sebagai Ketua MK pada 7 November 2023 lalu. Nah, teman-teman, itulah ya yang dikatakan oleh Denny Indrayana. Dia menilai bahwa gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi oleh kubu Anies dan kubu Ganjar itu berpeluang untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu ya Denny Indrayana punya tujuan dan juga alasan-alasan mengapa dia bisa berkata seperti itu. Dan tentu kita kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi ya, supaya ini bisa diadili dan juga bisa diberikan satu keadilan ya, apakah itu nantinya diterima atau tidak. Ya, kita kembalikan, dan tentu kita sebagai masyarakat ya, warga negara yang baik untuk memantau perkembangan pemilu tahun 2024 ini. Ya, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.